Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menerima materi pendidikan agama Islam pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam kami, Ibu Sri Abidah Suryaningsi, SAG MPD, yang telah mendidik dan membimbing kami. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami pada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 program studi pendidikan bahasa Jepang dari kelas 2020A yang beranggotakan saya dinamai Safira, NIM 2002 010 4010. Perkenalkan, nama saya Fatima Bunga Fitria dengan NIM 220 10 40 49. Saya Karisma Nur Fadila dengan NIM 220 10 40 53. Dan saya sendiri Rizky Hidayah, NIM 2002 010 4004. Kami akan menyampaikan topik yang berjudul Perkembangan Iptek dalam Perspektif Islam. Pembahasan kita yang pertama ialah mengenai khasanah kemajuan Iptek dalam sejarah peradaban Islam. Sebelum melangkah jauh, perlu kita ketahui bahwa Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang memiliki beberapa arti, antara lain knowledge, pengetahuan, learning, pengajaran, lore, adat dan pengetahuan, information, pemberitahuan, intellection, kepandaian, dan perception atau pendapat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu berkaitan dengan pengetahuan, pengajaran, kepandaian, dan pendapat. Ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi dekat dengan penciptanya dan terangkat derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Demikianlah betapa kuat dorongan Al-Quran terhadap penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungkan penciptaan alam semesta ini. Dengan mencermati semua ini, manusia akan semakin menyadari keagungan ciptaan Allah, sehingga akhirnya akan dapat mengenali penciptanya, yang telah menciptakan manusia beserta isinya dari ketiadaan. Setelah mengetahui pengertian dari ilmu pengetahuan, adapun teknologi diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dalam petunjuk Al-Quran, seorang muslim diperbolehkan menerima hasil teknologi yang sumbernya netral, tidak menyebabkan perbuatan maksiat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan teknologi membuat seseorang lalai dari zikir dan tafakur, serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang mesti ditolak,
melainkan manusia sebagai pengguna maupun penghasilnya harus diarahkan agar aktivitas kehidupannya selalu dalam bingkai nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang mengandung pengertian tata krama, perilaku, dan sopan santun. Maka peradaban Islam adalah kesopanan, akhlak, tata krama, dan juga sastra yang diatur sesuai syariat Islam. Sementara peradaban adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan perkembangan kebudayaan yang telah mencapai puncaknya, yang berwujud unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, luhur, sehingga masyarakat yang memilikinya disebut masyarakat yang berperadaban tinggi. Nah, berkaitan dengan berbagai definisi tersebut, yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah peradaban orang-orang Muslim atau peradaban manusia yang diilhami dan dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Dalam lapangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang didedikasikan bagi kepentingan dan kemaslahatan semua manusia di muka bumi ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatima Bunga Fitria. Hai, arigato rizki-san. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen penting sebuah peradaban menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Kemampuan manusia untuk berpikir sehingga manusia dapat menghasilkan ilmu dan teknologi untuk menunjang taraf kehidupannya. Sebuah bangsa dapat dikatakan berperadaban jika masyarakatnya telah mencapai tingkat kemampuan intelektual tertentu sehingga dapat menaikkan taraf kehidupannya. Yang kedua adalah kemampuan untuk berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer. Yang ketiga adalah kesanggupan untuk bertahan hidup. Peradaban bangsa Barat, Yunani, Islam menjadi berkembang karena pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tidak ada peradaban yang pernah maju tanpa adanya perhatian dan upaya serius dalam bidang pendidikan. Hal ini berlaku pada peradaban Islam yang pernah memimpin sebelum direbut oleh bangsa Barat pada masa modern saat ini. Peradaban memperoleh perhatian serius dalam Islam karena berperan yang sangat penting dalam membumikan ajaran Islam. Bagaimana ilmu pendidikan, seni, dan teknologi sebagai wujud peradaban manusia dapat diterima dalam Islam jika sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma dalam ajaran Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip peradaban Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah menghormati akal. Yang kedua adalah memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga adalah menghindari taklid buta. Yang keempat adalah tidak membuat kerusakan. Manusia dengan akalnya dapat mewujudkan sebuah peradaban. Oleh karena itu, di dalam Islam, menghormati akal dijadikan hal yang utama dan mendapat posisi yang terhormat. Selain itu, menurut Al-Quran, ilmu yang berguna adalah ilmu yang harus dikembangkan dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Peradaban Islam juga mengantarkan manusia untuk tidak menerima informasi secara gamblang, perlu diteliti, perlu dulu dipelajari. Dan tentu saja tidak membuat kerusakan. Peradaban manusia bisa dikembangkan dengan seluas-luasnya, tetapi juga harus melihat kondisi alam. Manusia diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola dan memakmurkan bumi di tempat tinggalnya. Manusia dipersilahkan untuk mengembangkan peradaban sesuai dengan kapasitas sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Tentunya dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Yang selanjutnya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang berperan besar dalam sebuah peradaban. Pada zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidun, dan Bani Umayyah, ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu keagamaan, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu tata bahasa Arab. Contoh ilmu yang muncul pada saat itu adalah legalisasi penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang lainnya yaitu berkembangnya ilmu kalam atau teologi yang ditandai dengan lahirnya golongan-golongan teologis seperti Khawarij, Syiah, dan lainnya. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu yang berkembang tidak hanya pada ilmu keagamaan, melainkan ilmu non-keagamaan, seperti matematika, kedokteran,
astronomi, fisika, kimia, dan seni, juga sastra yang berkembang sangat pesat. Perkembangan keilmuan tersebut disebabkan oleh dukungan penuh oleh penguasa. Umat Islam pun secara serius mengkaji warisan pemikiran ilmiah dan filsafat dari peradaban-peradaban terdahulu, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan dan filosofis-filosofis muslim yang juga ahli dalam keagamaan. Dengan adanya hal tersebut, peradaban Islam pun mencapai puncak, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia. Adapun ilmuwan-ilmuwan besar yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu, yaitu yang pertama adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau populer disebut dengan filosof Arab. Beliau menulis berbagai subjek selain filsafat, yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan, dan menulis juga 2 risalah tentang mineralogi serta risalah tentang metalurgi dan seni pembuatan pedang. Al-Kindi juga menulis karya dalam bidang geologi, fisika, farmakologi, dan obat-obatan. Beliau juga seorang ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang musik. Yang kedua adalah Hunayn bin Ishaq. Beliau merupakan penerjemah terbaik di kota Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Ia seorang ahli fisika. Beliau juga menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain menerjemah, beliau juga menulis karya orisinil di bidang kedokteran, filsafat, geografi, meteorologi, zoologi, linguistik, dan keagamaan. Yang ketiga adalah Abu Ali bin Ibni Al-Hatsam. Beliau seorang fisikawan muslim dan ahli matematika yang ternama. Beliau merupakan optik. Beliau juga menulis karya lebih dari 100 judul, di antaranya yaitu matematika, astronomi, dan fisika. Yang keempat adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang matematika. Beliau menulis karya tertua tentang aritmatika dan aljabar. Beliau juga berperan penting dalam memperkenalkan angka-angka Arab yang disebut dengan algoritma. Yang kelima adalah Jabir bin Hayyan. Beliau seorang ahli kimia termasyhur. Beliau menerapkan cara pandang metafisis dan hermeneutis terhadap unsur-unsur kimia seperti logam dan mineral. Beliau dianggap sebagai penemu metode evaporating, filtration, sublimation, calcination, melting, distillation, dan crystallization. Beliau juga dikenal sebagai pendiri laboratorium. Beliau juga menulis lebih dari 500 karya ilmiah, di antaranya yaitu filsafat, fisika, astronomi, astrologi, musik, kedokteran, keagamaan, dan kimia. Yang keenam, ada Abu Al-Abbas Ahmad Al-Farghani. Beliau adalah seorang astronomi muslim terkenal karena menulis karya tentang pergerakan benda-benda langit. Beberapa karyanya yaitu Usul Al-Nujum. Yang ketujuh adalah Abu Ali Al-Husain bil Sina. Biasanya beliau disebut dengan Ibnu Sina, terkenal dalam bidang ilmu kedokteran. Meski beliau juga menguasai filsafat dan kesenian, beliau menulis lebih dari 200 karya tentang kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, teologi, fisiologi, dan seni. Karena yang terkenal yaitu kitab Asy-Syifa, sebuah ensiklopedia filsafat yang didasarkan pada transisi Aristotelian, dan Al-Kunum fi Al-Tibb yang merupakan modifikasi pemikiran kedokteran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Dinasang, dozo. Terima kasih. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang arah pengembangan iptek. Di dalam Islam, ilmu tidaklah berkembang secara tak terkendali, melainkan berkembang secara maknawi dan manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Keberadaan iptek bukan hanya untuk mengendalikan manusia, tetapi manusialah yang memegang ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ajaran Islam tentang pengembangan iptek didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu iptek dalam Islam dikembangkan dalam rangka tauhid dan teologi. Teologi yang dimaksud bukan hanya meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan, melainkan teologi yang menyangkut mental manusia berupa kesadaran yang paling dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Yang kedua, iptek dalam Islam dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mendorong umatnya untuk mempelajari fenomena alam dan sosial karena kedua hal tersebut masih kurang diperhatikan.
mengakibatkan banyak sekali dakwah Islam yang hanya tertuju untuk keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan secara luas, termasuk dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yaitu iptek dalam Islam dikembangkan oleh seseorang yang memiliki keseimbangan diri dan spiritual. Yang dimaksud dengan keseimbangan diri seseorang adalah keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual, yang ditambah dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian yang sangat luas. Yang keempat, iptek dalam Islam dikembangkan dalam kerangka yang integral. Yang dimaksud kerangka yang integral yaitu ilmu agama dengan ilmu umum, walaupun bentuk formalnya berbeda, namun hakikatnya tetap sama, yaitu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pandangan tersebut, maka tidak ada perasaan yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Iptek berguna bagi manusia untuk lebih mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya iptek, kita menyadari bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah besar. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya wajib mengimani kuasa Allah tersebut. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa lainnya, dan hewan yang berbagai jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hal tersebut menambahkan bahwa orang yang menambah ilmunya akan bertambah juga keimanannya. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma. Silakan. Selanjutnya yaitu berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan dan segalanya telah diatur sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika iptek disalahgunakan, maka itu merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan serta pemanfaatan konsep-konsep iptek akan menjadi lebih barokah dan berguna apabila konsep tersebut dilandasi dan didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, keimanan dan ketakwaan di dalam pemanfaatan konsep iptek, manusia akan menjadi lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ilmu yang maha luas dan melebihi semua ilmu manusia yang ada di dunia. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim dalam menanggapi iptek yaitu yang pertama, ada resesif, yaitu kita harus dapat menerima dengan bijak perkembangan iptek. Perkembangan itu tidak dapat ditolak seiring berjalannya waktu, karena iptek akan terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan kita harus dapat dengan bijak menerimanya. Yang kedua, ada selektif. Setelah menerima dengan bijak perkembangan iptek, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, ada digesif. Kita sebagai seorang muslim harus dapat mengarahkan dari manfaat perkembangan iptek ini ke hal-hal yang positif. Contohnya, untuk amal ma'ruf nahi munkar. Jadikan syariah Islam menjadi standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Yang keempat, yaitu adaptif. Kita sebagai seorang muslim perlu menyesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Dan yang terakhir ada transmitif.
di mana kemampuan kita dalam mentransmisikan konsep yang telah diformulasikan secara kognitif, afektif, dan konatif kepada orang lain. Mengembangkan iptek untuk menyiarkan Islam, seperti Al-Quran seluler, Al-Quran digital, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.